Pada bab ke-14 ini, kita akan membahas topik penting mengenai korupsi, suap, dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Materi ini akan fokus pada bagaimana pencegahan penyimpangan dalam bisnis dapat dilakukan, serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa menjadi solusi selain melalui jalur pengadilan. Selain itu, kita juga akan menyentuh tentang kepailitan dan PKPU yang kerap menjadi bagian dalam praktik bisnis. Semua ini akan dijelaskan dalam konteks etika dan hukum bisnis yang sangat relevan untuk pemahaman profesional dalam dunia usaha. Pada slide ini, kita melihat alur pembelajaran untuk bab 14 yang berjudul Korupsi, Suap, dan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Struktur materi disusun mulai dari konsep dasar, sehingga kita bisa memahami fondasi penting sebelum melangkah lebih jauh. Bab ini mencakup beberapa bagian utama. Pertama, kita akan membahas korupsi dan suap, yang merupakan fenomena penting dalam konteks hukum dan bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke ADR, yaitu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus ke pengadilan, yang sangat relevan dalam praktik bisnis saat ini. Kemudian, materi berlanjut pada kepailitan dan prosedur PKPU yang penting dalam menangani masalah keuangan perusahaan. Setelah itu, ada studi kasus arbitrase yang memberikan contoh nyata penerapan ADR dalam dunia bisnis. Terakhir, kita akan merangkum semua yang telah dipelajari agar materi tersampaikan dengan jelas dan bisa diaplikasikan secara praktik. Fokus dari deck ini adalah mengubah materi bab menjadi narasi kelas yang mudah dipahami, menyajikan konsep, kerangka hukum, contoh bisnis, hingga studi kasus yang berhubungan, sehingga memudahkan pemahaman sebelum kita menutup dengan rangkuman. Dengan alur ini, kita bisa belajar secara sistematis dan menyeluruh mengenai topik-topik penting dalam bab ini. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa kompetensi utama yang diharapkan dapat dikuasai setelah mempelajarinya. Pertama, kita akan memahami pengertian korupsi dan suap di sektor privat beserta berbagai kategorinya, sehingga kita tahu bentuk-bentuk praktik tersebut dalam konteks bisnis. Selanjutnya, kita akan menguraikan landasan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penting untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang melindungi integritas ekonomi. Kemudian, kita juga akan menganalisis bagaimana korupsi dan suap berdampak negatif pada iklim investasi serta perekonomian nasional secara keseluruhan. Pemahaman ini penting agar kita bisa melihat konsekuensi luas dari tindakan tersebut. Setelah itu, kita akan membahas pengertian Alternative Dispute Resolution atau ADR, dan mengapa metode ini sering lebih menguntungkan dibandingkan litigasi konvensional. Selanjutnya, kita akan membedakan 3 prosedur utama dalam ADR, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase, serta bagaimana masing-masing digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, kita akan mempelajari syarat-syarat kepailitan dan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai solusi hukum dalam kasus kesulitan keuangan. Terakhir, kita akan menganalisis khusus penerapan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial yang relevan untuk bisnis yang beroperasi lintas negara. Semua poin ini akan memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk memahami dinamika korupsi, penyelesaian sengketa, dan hukum bisnis di Indonesia. Pada slide ini, kita membahas 3 area kritis dalam bisnis yang sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, integritas yang sering diuji dalam berbagai situasi, karena tanpa integritas, kepercayaan yang dibangun bisa dengan mudah dilanggar. Kedua, kerjasama bisnis yang pada awalnya harmonis bisa berubah menjadi sengketa, dan untuk itu diperlukan forum penyelesaian yang tepat agar konflik tidak merusak hubungan bisnis. Terakhir, masalah gagal bayar yang seringkali membutuhkan mekanisme hukum yang jelas dan efektif agar dapat diselesaikan secara adil. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa untuk menjaga keberlanjutan bisnis, kita harus memastikan adanya integritas yang kuat, kontrak yang kokoh, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hal-hal ini adalah fondasi utama agar bisnis dapat berjalan lancar dan tahan terhadap berbagai tantangan, terutama terkait korupsi, suap, dan konflik bisnis. Pada slide ini, kita membahas topik korupsi dan suap dalam bisnis. Penting untuk dipahami bahwa korupsi bukan hanya masalah yang terjadi di sektor publik, tetapi juga sangat rentan terjadi dalam sektor privat. Dalam dunia bisnis,
Praktik seperti suap, gratifikasi, konflik kepentingan, dan kolusi bisa saja terjadi dan merusak integritas serta keadilan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, memahami berbagai bentuk korupsi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan. Topik ini diangkat dalam bab 14 dengan fokus pada korupsi, suap, dan juga alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin terkait. Korupsi dan suap di sektor privat adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Intinya, korupsi terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisinya demi keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap perusahaan, pasar, atau publik secara luas. Di dalam konteks bisnis, korupsi ini sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti suap yang bisa berupa uang tunai, fasilitas khusus, hadiah, komisi tersembunyi, atau berbagai manfaat lain yang tidak transparan. Risiko korupsi ini sangat besar, terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, penjualan, perizinan, kemitraan bisnis, hingga hubungan dengan vendor. Dampaknya juga sangat merugikan, karena korupsi merusak prinsip fairness atau keadilan dalam berbisnis. Alih-alih keputusan dibuat berdasarkan kualitas atau nilai yang sebenarnya, korupsi menggeser fokusnya menjadi kepentingan tersembunyi yang merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengenali praktik korupsi ini agar dapat mencegahnya dan menjaga integritas dalam dunia bisnis. Pada slide ini, kita akan membahas berbagai bentuk korupsi yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Penting untuk memahami kategori-kategori ini agar organisasi dapat mengenali tanda bahaya sejak dini dan merancang kontrol internal yang efektif. Beberapa bentuk korupsi utama yang perlu diwaspadai meliputi suap, yaitu pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Gratifikasi yang seringkali berupa pemberian yang tidak sah atau berlebihan. Serta kickback, yaitu pengembalian sebagian uang sebagai imbalan atas suatu transaksi. Selain itu, ada konflik kepentingan di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan bisnis secara tidak adil. Kolusi tender juga merupakan praktik korupsi dengan bersekongkol untuk memenangkan proyek dengan cara tidak jujur. Sedangkan pemerasan melibatkan tekanan atau ancaman agar seseorang menyerahkan sesuatu. Fraud internal atau penipuan yang dilakukan oleh karyawan juga menjadi ancaman serius bagi organisasi. Perlu diingat bahwa titik rawan tertinggi biasanya muncul di area yang memiliki tingkat diskresi tinggi, transparansi rendah, dan pengawasan yang lemah. Dengan memahami dan mengenali kategori-kategori ini, kita dapat mengambil langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran untuk melindungi integritas organisasi. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara suap dan gratifikasi, serta bagaimana keduanya harus dikelola dengan baik untuk mencegah risiko yang mungkin timbul. Suap biasanya terkait dengan permintaan atau janji imbalan tertentu yang bertujuan mempengaruhi sebuah keputusan. Contohnya adalah uang yang diberikan agar seorang vendor dapat memenangkan tender. Risiko utama dari suap adalah keputusan bisnis menjadi tidak objektif dan persaingan pasar menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, pengendalian suap meliputi larangan tegas, audit rutin, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Sementara itu, gratifikasi berbentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi seseorang meskipun tidak selalu disertai dengan permintaan imbalan langsung. Contoh gratifikasi adalah hadiah mahal dari pemasok yang diberikan menjelang negosiasi kontrak. Risiko utama gratifikasi adalah timbulnya konflik kepentingan dan loyalitas ganda, yang dapat melemahkan integritas pengambilan keputusan. Pengelolaan gratifikasi biasanya dilakukan dengan menerapkan batas nilai pemberian, kewajiban deklarasi, proses persetujuan, serta pencatatan dalam registri khusus. Dengan membedakan motif dan potensi risiko dari suap dan gratifikasi, organisasi dapat menerapkan kebijakan hadiah, pengelolaan konflik kepentingan, dan sistem pelaporan yang efektif untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap proses bisnis. Pada slide ini, kita membahas landasan hukum terkait peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penegakan hukum anti korupsi tidak hanya menyediakan kerangka untuk pencegahan, tetapi juga memberikan sanksi atas perilaku menyimpang yang merugikan negara dan masyarakat. Di dalam bab 14 mengenai korupsi, suap, dan alternatif dispute resolution, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah larangan dan sanksi yang tegas untuk pelaku korupsi. Kedua,
pembuktian dan proses penyidikan yang harus dilakukan secara transparan dan akurat. Ketiga, peran aparat penegak hukum yang sangat krusial dalam mengawal proses hukum ini. Dan keempat, kepatuhan korporasi yang menuntut bisnis untuk tidak hanya melihat hukum sebagai standar minimum, melainkan juga sebagai batas etika yang harus dijaga. Bisnis harus menerapkan program kepatuhan anti korupsi secara menyeluruh melalui SOP, pelatihan, kanal pelaporan yang efektif, dan audit rutin. Karena pelanggaran korupsi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada reputasi dan keberlangsungan korporasi itu sendiri. Ini menunjukkan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip anti korupsi di setiap level organisasi. Mari kita bahas dampak ekonomi dari korupsi. Pertama, korupsi merusak iklim investasi secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena korupsi meningkatkan biaya transaksi, yang berarti perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk dapat beroperasi atau mendapatkan izin yang diperlukan. Selain itu, korupsi juga menurunkan kepastian hukum, sehingga aturan menjadi tidak jelas atau tidak konsisten, dan hal ini mengurangi kepercayaan investor. Selanjutnya, dampak-dampak ekonomi ini bisa kita lihat dalam beberapa poin penting. Yang pertama, biaya ekonomi meningkat. Ini karena biaya tambahan yang terkait dengan praktik korupsi membuat semua proses menjadi lebih mahal. Kedua, kompetisi menjadi tidak adil. Perusahaan yang mungkin lebih baik atau lebih efisien kalah bersaing karena mereka tidak ikut dalam praktik korupsi, sehingga pasar menjadi tidak sehat. Ketiga, kualitas proyek menurun. Ketika korupsi terjadi, proyek seringkali dijalankan dengan standar yang lebih rendah karena tujuan utamanya bukan hasil yang baik, melainkan keuntungan pribadi. Keempat, kepercayaan pasar turun. Investor dan pelaku bisnis menjadi ragu untuk berinvestasi di lingkungan yang penuh dengan korupsi. Terakhir, perusahaan yang benar-benar jujur dan berkompeten seringkali kalah bersaing, bukan karena kualitas produk atau layanan mereka, tetapi karena mereka memilih untuk tidak terlibat dalam sistem yang rusak ini. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana korupsi tidak hanya merugikan ekonomi secara umum, tetapi juga merusak integritas dan keadilan dalam pasar. Pada bagian pencegahan, kita membahas kerangka tata kelola anti korupsi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Pencegahan yang efektif memerlukan struktur, proses, dan budaya yang konsisten dan menyeluruh. Pertama, di aspek people atau orang. Peran pimpinan sangat krusial, dengan prinsip tone from the top yang memberikan contoh integritas. Selain itu, pelatihan wajib bagi seluruh karyawan bertujuan agar semua memahami risiko dan mekanisme pencegahan korupsi. Kemudian, deklarasi konflik kepentingan memastikan setiap potensi benturan kepentingan bisa terdeteksi dan diatasi sejak dini. Selanjutnya, pada aspek proses, penerapan standar operasional prosedur pengadaan yang ketat membantu menghindari praktik korupsi. Pemisahan tugas atau segregation of duties juga menjadi penghalang kuat agar tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas suatu proses. Ditambah lagi, proses due diligence terhadap pihak ketiga memastikan mitra bisnis yang berintegritas. Terakhir, dari sisi proof atau bukti, keberadaan audit trail memungkinkan pelacakan setiap transaksi dan keputusan secara transparan. Mekanisme whistleblowing memberikan saluran aman bagi pelapor pelanggaran, dan investigasi serta penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah akhir untuk menindak pelaku korupsi dan mencegah terulangnya pelanggaran. Semua ini harus berjalan secara terpadu untuk menciptakan tata kelola anti korupsi yang kuat dan efektif. Pada bagian ini, kita membahas tentang Alternative Dispute Resolution atau yang sering disingkat ADR. ADR memberikan cara penyelesaian sengketa bisnis yang berbeda dari proses pengadilan konvensional. Keunggulan utama ADR adalah fleksibilitasnya, memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan proses sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, ADR biasanya berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pengadilan yang seringkali memakan waktu lama. Privasi juga menjadi aspek penting di sini, karena proses ADR bersifat rahasia, sehingga informasi sensitif tidak akan disebarluaskan. Yang paling penting, ADR berorientasi pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan, sehingga hubungan bisnis antara para pihak bisa tetap terjaga setelah sengketa diselesaikan. Jadi, ADR merupakan alternatif yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa harus melalui proses hukum yang rumit dan panjang. Mari kita bahas tentang definisi ADR atau Alternative Dispute Resolution.
ADR adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa melalui proses pengadilan yang biasanya lebih panjang dan rumit. Dalam konteks bab ini, yang membahas korupsi, suap, dan ADR, kita mengenal beberapa metode ADR yang umum digunakan. Pertama adalah negosiasi, di mana para pihak berkomunikasi langsung untuk mencapai kesepakatan. Kedua adalah mediasi yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu menemukan solusi bersama. Ketiga adalah konsiliasi, serupa dengan mediasi tetapi lebih bersifat memberikan saran dan rekomendasi. Terakhir ada arbitrase, yang merupakan proses formal, di mana pihak ketiga sebagai arbiter membuat keputusan yang mengikat. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa dalam dunia bisnis, forum untuk penyelesaian sengketa sama strategisnya dengan isi kontrak itu sendiri. Dengan memilih mekanisme ADR yang tepat, kita bisa menghemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada slide ini, kita akan membahas perbandingan antara ADR atau Alternative Dispute Resolution dengan litigasi sebagai forum penyelesaian sengketa. Pilihan antara keduanya sangat penting karena memengaruhi berbagai aspek seperti biaya, waktu penyelesaian, tingkat kerahasiaan, serta hubungan bisnis setelah sengketa selesai. Mulai dari ADR, forum ini lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak antara para pihak. Selain itu, ADR cenderung lebih menjaga kerahasiaan, sehingga informasi sengketa tidak terbuka ke publik. Hal ini bisa sangat penting bagi perusahaan yang ingin melindungi reputasi dan informasi bisnisnya. Selain itu, ADR mampu menjaga hubungan bisnis karena prosesnya lebih kooperatif dan tidak menimbulkan konflik yang terlalu tajam. Sebaliknya, litigasi bersifat formal dan mengikuti prosedur pengadilan yang ketat. Prosesnya biasanya terbuka untuk publik sehingga tidak rahasia seperti ADR. Litigasi juga bersifat adversarial, yang cenderung memunculkan pertentangan keras dan dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Putusan dari pengadilan bersifat mengikat dan dihasilkan melalui proses hukum formal, sedangkan dalam ADR, arbitrase juga menghasilkan putusan yang mengikat, namun dilaksanakan di luar pengadilan. Secara keseluruhan, pilihan antara ADR dan litigasi sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika ingin solusi yang lebih cepat, rahasia, dan menjaga hubungan bisnis, ADR adalah pilihan yang tepat. Namun, jika memerlukan putusan yang melalui proses hukum resmi dan terbuka, litigasi menjadi jalan yang harus diambil. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung antara para pihak yang terlibat, tanpa melibatkan pihak ketiga untuk mengambil keputusan. Ini adalah tahap yang sangat fleksibel dan biasanya menjadi pilihan pertama sebelum sengketa dialihkan ke metode penyelesaian lain yang lebih formal atau kompleks. Negosiasi sangat cocok digunakan terutama untuk sengketa dengan nilai moderat atau ketika para pihak ingin menjaga hubungan bisnis yang sudah terjalin. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada 3 faktor utama: kesiapan data atau informasi pendukung, adanya otoritas di pihak-pihak tersebut untuk mengambil keputusan, dan itikat baik semua pihak dalam mencapai kesepakatan. Selama proses ini, para pihak berkomunikasi secara langsung, membahas tawaran dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Biasanya proses negosiasi terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pertemuan, penyampaian tawaran, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang sangat penting adalah semua hasil yang disepakati harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dilaksanakan secara hukum, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan dan kejelasan. Dengan pendekatan ini, negosiasi memungkinkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menjaga hubungan bisnis agar tetap harmonis. Mediasi sangat cocok digunakan ketika komunikasi antara kedua pihak sedang buruk, tetapi masih ada ruang untuk kompromi dan penyelesaian yang saling menguntungkan. Selain itu, kerahasiaan dalam proses mediasi menjadi salah satu keunggulannya, karena ini memungkinkan para pihak berbicara secara terbuka dan jujur tanpa takut informasi akan disebarluaskan. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan menjadi lebih besar. Jadi, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase adalah forum privat untuk penyelesaian sengketa yang menghasilkan putusan yang mengikat para pihak. Biasanya, arbitrase dipilih dalam kontrak komersial yang bernilai besar dan transaksi lintas negara,
karena kemampuannya menyelesaikan perselisihan secara lebih efisien dibandingkan proses pengadilan biasa. Karakter utama arbitrase meliputi beberapa hal penting. Pertama, proses ini berbasis perjanjian antara para pihak yang bersengketa. Kedua, arbiter atau hakim arbitrase dipilih langsung oleh para pihak, sehingga mereka dapat menentukan siapa yang paling tepat untuk mengadili kasus mereka. Dan yang ketiga, putusan yang dihasilkan adalah final dan mengikat. Artinya, tidak ada lagi proses banding di pengadilan. Adapun keunggulan arbitrase, salah satunya adalah proses ini bersifat rahasia. Jadi informasi sensitif tidak akan terbuka untuk umum seperti di pengadilan. Selain itu, para arbiter biasanya adalah ahli di bidang terkait dengan kasus yang diselesaikan, yang membuat putusan lebih tepat dan akurat. Proses arbitrase juga lebih fleksibel dibandingkan litigasi, memungkinkan pihak-pihak menyesuaikan aturan sesuai kebutuhan mereka. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Biaya arbitrase bisa jadi tinggi, tergantung pada kompleksitas perkara dan lama prosesnya. Selain itu, sangat penting untuk memiliki klausul arbitrase yang jelas dalam kontrak agar tidak timbul kebingungan jika terjadi sengketa. Terakhir, meskipun putusan arbitrase mengikat, pelaksanaan atau eksekusinya tetap memerlukan mekanisme hukum yang berlaku agar dapat dijalankan secara efektif. Saat kita membahas arbitrase internasional, penting untuk memahami bahwa sengketa bisnis lintas negara memerlukan penanganan yang khusus. Kontrak internasional harus jelas mengatur beberapa hal penting seperti forum yang digunakan, hukum yang berlaku, bahasa yang dipakai dalam proses arbitrase, serta tempat atau seat arbitrase itu sendiri. Misalnya, klausul arbitrase dalam kontrak harus dirumuskan secara tegas untuk menghindari kebingungan di kemudian hari. Jika klausul ini tidak jelas, bukan hanya sengketa awal yang akan menjadi masalah, tapi bisa muncul sengketa baru mengenai forum yang tepat, yurisdiksi yang mengatur, dan prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, pemilihan hukum yang tepat dan penentuan seat serta bahasa yang digunakan dalam arbitrase sangat krusial. Selain itu, eksekusi putusan arbitrase juga harus dipertimbangkan sejak awal. Putusan tersebut harus bisa dijalankan secara efektif di negara-negara tempat pihak bersengketa berada. Semua aspek ini sebenarnya tercakup dalam pembahasan Bab 14 yang berfokus pada korupsi, suap, dan solusi alternatif penyelesaian sengketa, karena arbitrase menjadi salah satu mekanisme utama dalam menyelesaikan masalah bisnis lintas batas dengan cara yang efisien dan adil. Pada slide ini, kita membahas alur pengambilan keputusan dalam memilih jalur penyelesaian sengketa. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua sengketa langsung dibawa ke arbitrase atau pengadilan. Ada beberapa tahap yang bisa dilalui terlebih dahulu, mulai dari komunikasi bisnis, negosiasi, mediasi, hingga arbitrase, sebelum akhirnya eksekusi dilakukan. Beberapa faktor sangat menentukan pilihan jalur yang diambil, seperti nilai sengketa, tingkat urgensi, hubungan bisnis antara pihak-pihak terkait, serta kebutuhan akan kerahasiaan. Selain itu, dokumen kontrak harus secara jelas mencantumkan mekanisme eskalasi agar proses penyelesaian sengketa bisa berjalan dengan lancar dan terstruktur. Terakhir, meskipun pihak yang menang sudah ditetapkan, strategi eksekusi keputusan dan bagaimana memulihkan hubungan bisnis tetap menjadi hal yang krusial. Dengan menimbang semua hal ini, proses penyelesaian sengketa bisa lebih efisien dan minim konflik berkepanjangan. Pada bagian ini, kita membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Intinya, ketika sebuah perusahaan mengalami gagal bayar, hukum menyediakan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mekanisme ini mencakup pemberesan harta, yaitu proses mengelola dan menjual aset perusahaan untuk membayar kreditor. Selain itu, ada juga opsi restrukturisasi kewajiban yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyusun ulang utangnya agar bisa terus beroperasi dan memenuhi kewajibannya secara bertahap. Hal ini penting karena tidak semua kasus gagal bayar langsung berakhir dengan likuidasi. Melalui PKPU, ada harapan bagi perusahaan untuk bangkit kembali dengan perjanjian yang disetujui bersama para kreditornya. Jadi, kepailitan dan PKPU merupakan alat hukum yang membantu menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki posisi keuangannya. Pada slide ini, kita membahas konsep dasar dari kepailitan.
Kepailitan adalah kondisi hukum yang terjadi ketika debitor atau pihak yang berutang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur. Jadi, ini bukan hanya soal kebangkrutan secara ekonomi, tapi lebih merupakan suatu status hukum yang ditetapkan melalui putusan pailit. Tujuan utama dari kepailitan adalah mengatur proses pemberesan harta debitor agar dapat dibagikan secara adil kepada para kreditur sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan upaya untuk menyelesaikan kewajiban secara sistematis dan adil. Perlu kita pahami juga bahwa dampak dari kepailitan sangat besar. Tidak hanya terhadap operasional perusahaan, tetapi juga bisa mempengaruhi reputasi dan hubungan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, kepailitan adalah sebuah mekanisme penting yang mengatur bagaimana masalah utang dibenahi secara legal dan tertib. Pada slide ini, kita membahas syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Materi di bab ini menekankan syarat hukum kepailitan sebagai dasar dari permohonan pailit. Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, minimal harus ada 2 kreditur yang terlibat. Kedua, harus terdapat utang yang sudah jatuh tempo. Artinya utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Ketiga, utang tersebut harus dapat ditagih, sehingga kreditur bisa mengajukan permohonan pailit. Dalam praktiknya, pembuktian yang sederhana namun jelas menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung permohonan pailit ini. Syarat-syarat ini sangat krusial agar proses hukum kepailitan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai kurator, peran utama saya dimulai setelah putusan pailit dijatuhkan. Tugas pertama adalah mengurus model pailit, yang meliputi mengamankan semua aset yang ada agar tidak hilang atau berkurang nilainya. Setelah itu, saya menilai harta yang dimiliki agar dapat mengetahui nilai sebenarnya dan mencatat semua klaim dari kreditur yang berhak menerima pembayaran. Selanjutnya, dalam proses membereskan, saya bertanggung jawab menjual aset yang ada. Pada slide ini, kita membahas tentang PKPU, yaitu proses restrukturisasi yang digunakan untuk menghindari likuidasi. PKPU memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditur untuk menyusun rencana pembayaran baru yang lebih realistis dan dapat dijalankan. Proses PKPU dimulai dengan permohonan PKPU, kemudian diikuti penundaan pembayaran sementara untuk memberi waktu bagi pihak-pihak terkait menyusun proposal perdamaian. Proposal ini bisa mencakup penjadwalan ulang utang, diskon, konversi utang menjadi saham, atau pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Setelah proposal diajukan, dilakukan voting oleh kreditur untuk menyetujui rencana tersebut. Jika disetujui, proses PKPU berakhir dengan homologasi atau pengesahan rencana tersebut sebagai keputusan yang mengikat. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa PKPU berorientasi pada penyelamatan usaha, bukan langsung pada pemberesan aset. Keberhasilan PKPU sangat bergantung pada kepercayaan kreditur terhadap rencana yang diajukan serta kelayakan bisnis yang mendasari rencana tersebut. Jadi, PKPU bukan sekedar soal menunda pembayaran, tapi soal mencari solusi yang dapat membantu perusahaan tetap bertahan dan menjalankan usahanya ke depannya. Mari kita bahas perbedaan antara pailit dan PKPU. Keduanya memang sama-sama berhubungan dengan masalah utang, tapi pendekatan penyelesaiannya sangat berbeda. Pailit atau kebangkrutan fokus pada pemberesan harta debitor. Dalam proses ini, kurator ditunjuk untuk mengurus seluruh aset debitor dan biasanya berujung pada likuidasi aset untuk membayar kreditur. Dampak dari pailit ini sangat berat, bukan hanya dari segi keuangan, tetapi juga reputasi dan operasional usaha. Di sisi lain, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang lebih berorientasi pada restrukturisasi utang dan penyelamatan usaha. Proses ini diawasi oleh pengurus dan hakim pengawas yang memastikan proses berjalan dengan baik. Tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian dengan kreditur dan memberi waktu bagi debitor untuk menegosiasikan ulang kewajibannya. Jadi, PKPU berusaha mempertahankan kelangsungan usaha dan menghindari likuidasi. Perbedaan ini penting dipahami karena menentukan langkah hukum dan strategi penyelesaian utang yang paling tepat. Sekarang, kita lihat studi kasus mengenai arbitrase bisnis, khususnya dalam konteks prestasi kontrak internasional. Kasus ini menegaskan betapa pentingnya memiliki klausul arbitrase yang jelas dalam kontrak, agar setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan lancar dan efisien. Selain itu, kerahasiaan proses arbitrase juga menjadi aspek krusial, karena menjaga reputasi dan kepentingan kedua belah pihak selama penyelesaian sengketa.
Eksekusi putusan arbitrase harus dipastikan berjalan mulus agar keputusan yang telah diambil bisa ditegakkan secara hukum. Keseluruhan ini menunjukkan peran strategis alternatif penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional, seperti yang telah kita bahas dalam bab mengenai korupsi, suap, dan ADR. Mari kita lihat kronologi kasus Wan Prestasi dalam kontrak kerjasama internasional. Perselisihan biasanya muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati bersama. Proses dimulai dengan penandatanganan kontrak sebagai langkah awal. Namun, ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan akan mengajukan klaim Wan Prestasi. Setelah klaim diajukan, seringkali sengketa ini dibawa ke arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian. Proses arbitrase ini kemudian menghasilkan putusan yang mengikat kedua belah pihak. Sumber sengketa yang sering muncul bisa berupa keterlambatan pengiriman, kualitas barang atau jasa yang tidak sesuai, gagal bayar, atau pelanggaran klausul eksklusivitas. Untuk mengantisipasi hal ini, dalam kontrak biasanya sudah tercantum klausul penyelesaian sengketa yang menentukan forum dan prosedur yang harus diikuti sejak awal. Bukti kontraktual dan korespondensi antara pihak-pihak terkait menjadi elemen paling penting dalam membuktikan klaim dan mempertahankan posisi dalam sengketa ini. Jadi, pemahaman mendalam tentang tiap tahapan ini sangat krusial untuk mengelola resiko dalam kontrak internasional. Salah satu keunggulan utama arbitrase bagi bisnis adalah kerahasiaannya. Kerahasiaan ini sangat penting karena melindungi informasi komersial yang sensitif, seperti rahasia dagang, data keuangan, dan strategi kontrak. Selain itu, reputasi pasar para pihak juga tetap terjaga karena proses arbitrase tidak bersifat publik. Terutama dalam sengketa dengan nilai besar, menjaga kerahasiaan seringkali sama pentingnya dengan memenangkan perkara itu sendiri. Dengan demikian, arbitrase memberikan perlindungan strategis yang signifikan bagi bisnis dalam menghadapi konflik hukum. Sekarang kita akan membahas tentang eksekusi putusan dalam arbitrase. Intinya, eksekusi putusan bertujuan mengubah hasil putusan menjadi pemulihan nyata bagi pihak yang menang. Hal ini sangat penting terutama ketika aset pihak yang kalah berada di yurisdiksi yang berbeda, sehingga pelaksanaan putusan tidak bisa sembarangan. Proses eksekusi ini meliputi beberapa tahapan. Pertama adalah putusan final yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dilakukan pendaftaran atau permohonan agar putusan tersebut diakui oleh pengadilan setempat. Setelah itu, pengakuan putusan menjadi langkah penting agar dapat diterima secara hukum di wilayah pelaksanaan. Tahap berikutnya adalah eksekusi aset, yang berarti melakukan tindakan konkret untuk mendapatkan kembali hak atau kerugian, misalnya dengan menyita aset lawan. Terakhir, pemulihan kerugian berarti memastikan kerugian yang dialami benar-benar diatasi, baik melalui pembayaran ganti rugi, pengembalian barang, ataupun penghentian tindakan pelanggaran. Karena itu, strategi eksekusi harus direncanakan sejak awal, termasuk mengetahui di mana aset lawan berada. Dokumentasi kontrak dan prosedur arbitrase juga harus disusun dengan rapi, agar putusan tidak mudah dipersoalkan atau ditolak. Dengan langkah yang tepat, pemulihan bisnis melalui arbitrase bisa efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Dalam klausul kontrak, hal utama yang harus kita perhatikan adalah mencegah sengketa menjadi bencana yang bisa merugikan semua pihak. Kontrak yang baik harus mengatur dengan jelas kewajiban masing-masing pihak, risiko yang mungkin terjadi, bukti yang diperlukan, serta forum penyelesaian jika terjadi perselisihan sejak awal. Pada bab 14, kita membahas tentang korupsi, suap, dan Pada slide ini, kita membahas konsep integrasi etika dalam bisnis. Perusahaan yang beretika bukan hanya fokus pada pencegahan korupsi dan suap, tapi juga menyiapkan diri untuk penyelesaian sengketa secara adil dan profesional. Ini berarti setiap transaksi harus dilakukan dengan integritas, menggunakan kontrak yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, penting untuk memilih forum atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, agar prosesnya berjalan efektif. Intinya, kesiapan menghadapi sengketa bukan berarti pesimisme, melainkan langkah cerdas dalam mengelola risiko bisnis dengan profesional dan transparan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga reputasi sekaligus melindungi kepentingannya secara berkelanjutan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang risk framework atau kerangka pengendalian terintegrasi yang sangat penting dalam manajemen risiko perusahaan.
Kerangka ini menggunakan pendekatan terpadu untuk 3 hal utama, yaitu mencegah korupsi, mengelola sengketa, dan menanggapi gagal bayar. Pertama, pada tahap preven atau pencegahan, kita menerapkan kode etik anti-suap yang jelas sebagai panduan perilaku. Melakukan due diligence atau pemeriksaan menyeluruh terhadap mitra bisnis untuk memastikan integritas mereka, serta memperkuat kontrol dalam proses pengadaan agar risiko korupsi dapat diminimalisir sejak awal. Kedua, pada tahap resolve atau penyelesaian sengketa, kita memanfaatkan klausul alternatif dispute resolution atau ADR yang tercantum dalam kontrak agar sengketa dapat diselesaikan secara efisien melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Bukti kontraktual yang kuat juga sangat penting untuk mendukung proses ini. Terakhir, pada tahap recover, apabila terjadi gagal bayar, kita menyiapkan langkah-langkah seperti penundaan kewajiban pembayaran utang, restrukturisasi finansial, bahkan langkah kepailitan jika diperlukan, serta memastikan pelaksanaan eksekusi putusan demi pemulihan aset dan hak perusahaan. Dengan menerapkan kerangka ini secara terintegrasi, perusahaan dapat lebih efektif mengelola risiko yang berkaitan dengan korupsi, sengketa, dan kreditur untuk menjaga kelangsungan bisnis dan reputasi. Pada rangkuman bab 14 ini, kita menyoroti sejumlah konsep penting yang menguatkan pemahaman kita terkait korupsi, suap, dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Pertama, korupsi dan suap jelas merusak persaingan yang sehat, meningkatkan biaya operasional bisnis, dan menurunkan kepercayaan investor. Di sektor privat, korupsi bisa berupa suap, gratifikasi, kickback, konflik kepentingan, kolusi tender, hingga fraud internal. Oleh karena itu, kepatuhan anti korupsi harus dijalankan secara konsisten melalui kebijakan, prosedur standar operasional, audit, pelatihan, dan sistem pelaporan whistleblowing. Selanjutnya, ADR hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan pengadilan, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi lebih berfokus pada upaya kompromi bersama, sedangkan arbitrase menghasilkan keputusan yang mengikat bagi para pihak. Mengenai aspek kepailitan dan PKPU, perlu kita pahami bahwa kepailitan bertujuan untuk pemberesan harta debitur, sementara PKPU fokus pada restrukturisasi agar likuidasi dapat dihindari. Syarat pailit antara lain adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam konteks arbitrase bisnis internasional, penting memiliki klausul arbitrase yang jelas, menjaga kerahasiaan proses, dan menyiapkan strategi pelaksanaan putusan arbitrase. Yang paling krusial adalah menjaga integritas, memiliki kontrak yang kuat, serta kesiapan dalam penyelesaian sengketa sebagai fondasi untuk kesinambungan dan keberlanjutan bisnis. Sebagai penutup, kunci utama keberlanjutan bisnis adalah memadukan integritas dengan kepatuhan hukum secara konsisten.